Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Yusuf Ali Surahmat untuk pembelajaran matematika kelas 8 SMP maupun MTS bab 1 pokok bahasan barisan dan deret. Yang pertama kita kenali barisan aritmetika. Apa yang dimaksud dengan pengertian barisan aritmetika? Adalah barisan bilangan yang nilai setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui penjumlahan dengan suatu bilangan yang tetap. Nah, bilangan tetap tersebut disebut sebagai beda. Kemudian untuk mendapatkan beda, kita dapat mencari dari selisih suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Nah, kita perhatikan contoh pola bilangan aritmetika sebagai berikut. Yang pertama ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Antara 1 ke 3 itu memiliki selisih 2. 3 ke angka 5 selisih 2. Kemudian 5 ke 7 memiliki selisih juga 2. 7 ke 9 juga memiliki selisih 2 dan seterusnya. Ternyata diperoleh kalau beda itu dari U2 dikurangi U1, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 3 U3 dikurangi U2, 5 dikurangi 3 juga 2. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa beda itu sama dengan bisa menggunakan U2 dikurangi U1, kemudian U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, U5 dikurangi U4. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa barisan aritmetika itu memiliki suatu bilangan yang tetap yang dinamakan beda. Sekarang marilah kita menemukan rumus suku ke N barisan aritmetika. Dari contoh tadi, beda itu tadi kan bisa ditulis U2 dikurangi 1, bisa juga U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, U5 dikurangi U2, U2 dikurangi U1. Jadi U2 sama dengan U1 sama dengan beda. Jadi U2 itu sama dengan U1 ditambah beda. U3 dikurangi 2 sama dengan beda, maka U3 itu sama dengan U1 ditambah 2 beda. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita mencari rumus suku ke N barisan, maka UN itu sama dengan U1 ditambah N kurangi 1 kali beda. Contoh soal sekarang. Perhatikan untuk bagian yang A. Ada barisan dari barisan aritmetika 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tentukan U1. Di situ jelas U1 sudah diketahui. Contoh soal 1 bagian B. Bagian A, bagian A. U1-nya 2. U2-nya sama dengan berapa? U2-nya adalah 4. Jadi di situ bedanya berapa? Beda itu kan U2 dikurangi U1, berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Suku ke N, UN itu sama dengan U1 ditambah N-1 kali beda. U1-nya berapa? U1-nya di situ adalah 2. Kemudian N-1 bedanya berapa? Bedanya 2 juga. Maka diperoleh UN adalah 2 ditambah 2N-2, atau bisa ditulis 2 dikurangi 2 ini hasilnya habis, berarti tinggal 2N. Ini untuk menemukan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmetika. Ada cara yang cepat sebenarnya
Bagaimana caranya? Coba dilihat. Angka 2, 4, 6, 8, 10. Kita cari cepat untuk suku ke N. Bagaimana? UN. Kita lihat di sini selisihnya berapa? 2. Ini 2, ini juga 2, ini 2. Coba kita tentukan, berarti rumus UN itu kan beda 2. Kita bandingkan beda dengan suku pertama 2, berarti 2 supaya menjadi 2 diapakan? Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Berarti UN itu sama dengan 2N plus 0 atau tidak usah ditambah. Terus berikutnya yang kedua, yaitu tentukan suku ke-1, suku kedua, beda, dan UN. Bilangannya, oke, baik. Untuk contoh soal yang nomor 1 bagian B, kalian perhatikan bilangannya yang pertama adalah 2, 5, 8, 11, 14, 17. U1 sangat gampang sekali ya. U1-nya berapa? U1-nya ketemu 2. Terus U2-nya berapa? U2-nya adalah 5. Berarti untuk mencari beda bagaimana? U2 dikurangi beda, U2 dikurangi U1. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Itu bedanya. Kemudian untuk mencari rumus suku ke N-nya, bagaimana? Kalau kita menggunakan aturannya, UN itu sama dengan suku ke-1 ditambah N dikurangi 1 kali beda. Ini menggunakan rumusnya. Terus kita masukkan U1-nya berapa? 2. N min 1, bedanya berapa? 3. Coba kita kerjakan. 2, terus ini kita gunakan SCTV 1 untuk semua, maka diperoleh 3N dikurangi 3. Kesimpulannya UN berapa jadinya? 2 dikurangi 3 negatif 1. 3N-nya tidak boleh karena tidak sejenis, maka jadi 3N min 1. Ini merupakan cara yang menggunakan rumus. Sekarang kalau kita tidak menggunakan rumus tapi dengan cara yang cepat, bagaimana? Seperti yang saya sampaikan yang awal tadi. Coba yang pertama adalah angka 2, 5, kemudian 8, kemudian 11, kemudian 14, dan seterusnya. Nah, mencari suku N, kita lihat berapa bedanya ini. Ternyata kan 3, maka UN pasti 3N itu pasti karena barisan aritmetika 3N. Tapi kita lihat kalau N-nya saya ganti 1 supaya menjadi di sini angka pertama kan 2, berarti perlu diapakan? Perlu dikurangi. Dikurangi berapa? Kurangi 1. Nah, ternyata bisa diperoleh UN sama dengan 3N min 1, sama seperti yang ada di rumus tadi, menggunakan rumus aturannya semacam ini. Itu asalnya pakai cara semacam ini juga boleh, sangat cepat. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Tentukan suku ke-7 dan ke-10 dari barisan berikut. Yang pertama 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Kita selesaikan dulu yang bagian A ya. 3, 7, 11, 15. 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Yang dicari adalah suku ke-7, U7. Kalian mengerjakan bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan cara trik tadi untuk menemukan rumus dulu. Kita cari U7. U7 menggunakan rumus itu adalah U1 ditambah N min 1 kalikan beda. U1-nya dilihat, U1-nya adalah 3.
Kemudian bedanya kita lihat 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15. Berapa bedanya? Bedanya ternyata adalah 4. Maka terus n-nya, karena di sini n-nya adalah 7, kita ganti 7 min 1 kali bedanya 4. Jadi 3 gunakan SCTV 1 untuk semua. 7 kali 4 28 dikurangi 4. Jadi ketemu 3 ditambah 28 31 dikurangi 4, berarti ketemu 27. Itu untuk suku ke 7. Kemudian untuk suku ke 10 berarti U10 3 atau U1 ditambah N-1 kali beda. U1 nya 3, N nya 10 dikurangi 1, bedanya 4. Ini bisa kita kurangi dulu, jadi 9 ditambah 3 ditambah 9 kali 4 36 ditambah 3 ketemu 39. Ini untuk suku ke 10. Terus sekarang barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang memiliki aturan. Bilangan berikutnya merupakan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Bilangan tetap diperoleh dari nilai suku sesudah dibagi nilai suku sebelumnya, atau dinamakan UN dibagi dengan UN-1, itu sama dengan R, itu merupakan suku tetapnya. Sekarang contohnya untuk barisan geometri. Contoh soal untuk barisan geometri. Diketahui barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32. Tentukan suku ke-1, suku kedua, rasionya, kemudian UN. Bagaimana caranya? Baiklah, mari kita selesaikan untuk menemukan U1, U2, R, dan seterusnya. Oke, kita lanjut untuk contoh soal tentang barisan geometri. Yang pertama, atau bagian pertama contoh soalnya tadi adalah 2, 4, 8, 16, 32. Tentukan U1. U1 gampang tinggal kita tulis. U1 berapa? U1 adalah 2. Kemudian U2 nya berapa? U2 nya adalah 4. Kemudian rasionya berapa? Atau nilai tetap atau angka yang bertambah tetapnya berapa? R U2 dibagi U1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Terus untuk suku ke N, bagaimana suku ke N? Nah, ini tadi kita belum menentukan atau menemukan rumus suku ke N dari barisan geometri, maka nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya atau soal yang berikutnya. Terus yang B, berapa angkanya? Yang pertama 81, berikutnya 27, kemudian 9, berikutnya lagi 3, berikutnya lagi adalah 1. Berarti suku ke-1 berapa? Suku ke-1-nya adalah 81. Suku keduanya berapa? 27. Sekarang berapa rasionya? Berarti rasionya U2 dibagi dengan U1. 81 dibagi 27. Ternyata kalau kita sederhanakan dibagi 9 ketemu 9/3, sederhanakan lagi jadi
3. R-nya ketemu 3. Sekarang UN-nya bagaimana? Seperti yang soal tadi yang kedua. Ini kelihatannya untuk mencari UN-nya kita harus bisa menemukan rumus dulu suku ke N dari barisan geometri. Untuk menemukan rumus suku ke N dari barisan yang pertama, tadi angkanya adalah 2, 4, kemudian 8, 16, dan seterusnya. Tadi rasionya dari pertama tadi ketemu berapa rasionya? 4 dibagi 2 kan sama dengan 2. Kemudian untuk mencari U2 itu sebenarnya dari U1 kita kalikan dengan rasio, berarti U1 nya 2 dikalikan 2 ketemu 4. Sekarang kalau misalkan kita mencari angka 8, berarti U3 itu diperoleh dari mana? Dari U2 dikalikan dengan 2. U2 nya berapa? 4 kali 2. Berarti bisa juga dari ini U3 itu bisa diperoleh dari U1 dikalikan 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ini untuk U3. Kalau UN bagaimana? Kalau UN berarti jadi UN itu bisa diperoleh dari U1 kali R. R-nya berapa? 2. R pangkat N dikurangi 1. U1 berapa? 2. Rasionya berapa? 2. Terus N dikurangi 1. Jadi ketemu 2 kali 2 N-1. Sifat pangkat tentunya sudah diajarkan. Maka kalau dikalikan 2 itu pangkatnya jadi, coba satu dulu, 2 pangkat 1 itu bisa ditulis 2 pangkat N-1 ditambah 1, jadi 2 pangkat N. Ini untuk UN yang pertama. Oke, sekarang bagian yang B. Bagaimana yang B? Yang B itu U2 nya itu U2 dibagi U1 ternyata 27 dibagi 81. Ternyata rasionya adalah 1/3. Rasionya 1/3. Jadi untuk UN-nya bagaimana? UN U1 kali rasio pangkat N-1. Berarti U1-nya berapa? U1-nya 81 kali rasionya berapa? Rasionya 1/3 dipangkatkan N-1. Terus coba kita rubah 81 itu berpangkat. Kalau berpangkat berarti 3 pangkat 4 dikalikan 3. Ini kalau 1/3 berubah jadi 3 pangkat -1 pangkat N-1. Nah, pangkat dipangkatkan lagi. Yang pertama 3 pangkat 4 tetap, terus 3 pangkat -1 jadi 3 pangkat min N ditambah 1. Terus sifat pangkat ini ditambahkan, berarti jadi 3 pangkat min N plus 5. Ini merupakan rumus dari suku ke N. Coba kita cek apakah benar ini. Tadi suku ke-1 berapa? Suku ke-1 kan 81. Coba kita masukkan 81, berarti N-nya kita ganti 1 berarti -1 ditambah 5 berarti 4. Jadi 3 pangkat 4. Betul sama dengan 81.
Ini untuk mengeceknya. Kesimpulannya gimana UN? Rumus UN. Jadi rumus UN itu ya 3 pangkat min N ditambah 5. Ini untuk contoh soal tentang barisan geometri. Nah, sekarang kita lanjut ke deret. Deret aritmetika adalah penjumlahan nilai suku-suku dari barisan aritmetika. Penjumlahan suku-suku dari barisan aritmetika. Tadi barisan aritmetika kan sudah tahu apa dimaksud dengan barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu kan merupakan untuk memperoleh suku-suku berikutnya itu diperoleh dari suku pertama ditambah suku-suku berikutnya atau ditambah dengan bilangan tetap. Ya, sekarang ke deret. Deret aritmetika. Contohnya, misalkan saya punya bilangan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Coba ini kalian jumlahkan. Berapa hasilnya? Kalau pakai manual, saya yakin bahwa kalian pasti memerlukan waktu untuk penjumlahan. Kalau menggunakan alat memang bisa cepat. Tetapi coba kita perhatikan bagaimana supaya lebih cepat lagi. Tidak menggunakan alat, tetapi dengan cara kita mengerjakannya. 1, 2, sampai 10. Coba kita balik angkanya. Dari angka 10, kemudian 9, kemudian 8, terus kemudian 7, kemudian 6, terus ditambah setelah 6, 5, terus 4, kemudian 3, 2, terus 1. Bilangan ini kan sebenarnya sama, hanya dibalik susunannya. Kita jumlahkan. Ini yang dinamakan dengan jumlah 10 suku pertama atau dinamakan dengan S10. Terus kita jumlahkan. Yang pertama 1 ditambah 10 berapa? 11. Ini kita tambahkan juga berapa? 11. Ini juga kita tambahkan berapa? 11. Terus ternyata 11 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung 1, 2, sampai 10. Ini juga ada 10, sudah betul. Nah, dari ini ternyata ada angka 11 sebanyak berapa? 10. Berarti S10 itu adalah 11 kali 10. Kemudian dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2? Karena kita menulisnya adalah ulang. Kita menulis secara ulang. Berarti ini jadi 110 dibagi 2 sama dengan 55. Ini. Coba seandainya kalian disuruh menghitung. Hitunglah angka 1 sampai 100 dengan cepat. Bagaimana? Kita melihat dulu ini aturannya, tatanannya. Kalau mencari suku ke N bagaimana? Jumlah 10 suku ke N atau jumlah 100 suku pertama. Jumlah 100 suku pertama dilambangkan dengan S100. Maka nanti kita lihat dari sini. 1 kan merupakan nilai dari suku pertama. 10 merupakan nilai dari suku terakhir. Berarti kalau 100, 1 ditambah 100. Terus dikalikan berapa banyaknya angka? Banyaknya angka kan ada 100. Jadi berapa? 101 dikalikan 100. Karena seperti ini tadi, menulisnya nanti adalah 2 kali, makanya dibagi 2. Maka jadi 5050. Ini kalau misalkan nilainya adalah jumlahkan 100 suku pertama dari barisan bilangan asli.
Nah, ini dari deret aritmetika. Untuk menemukan rumus jumlah suku ke n atau disingkat dengan SN atau deret aritmetika, jumlah n suku pertama deret aritmetika adalah sebagai berikut. Dilambangkan SN. SN sama dengan jumlah suku pertama atau U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai UN. Maka coba kita balik sekarang. SN sama dengan UN ditambah UN-1 ditambah UN-2 dan seterusnya sampai ditambah U1. Dari situ ditemukan kalau kita jumlahkan ternyata 2 kali SN itu sama dengan U1 ditambah UN dikalikan N. Sedangkan SN saja itu adalah U1 ditambah UN dikalikan N dibagi 2 atau dikali setengah. Jadi rumus jumlah N suku pertama adalah SN sama dengan setengah N buka kurung U1 ditambah UN kurung tutup. Itu untuk menemukan rumus jumlah suku ke N. Baik, sekarang kita lanjutkan contoh soal untuk penjumlahan atau deret ya. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 110. Diketahui bedanya berapa? Bedanya 3. Kenapa beda 3? Karena kelipatan 3 itu termasuk beda. Terus U1-nya berapa? Karena antara 10 sampai 110 itu angka pertamanya adalah 12, maka U1-nya adalah 12. Kemudian UN, suku ke N-nya berapa? Kalau 110 kita bagi dengan 3, itu ternyata merupakan bilangan yang tidak bulat. Maka kita ambil bulatnya. Berarti N-nya ketemu 36. Nah, 36 kalau bilangan UN-nya 108. Berarti N-nya sendiri, karena antara 10 dan 110, maka 36 tadi kita kurangi dengan 3. Jadi N-nya jadi 33. Sekarang dari jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 110 berarti dituliskan S33. Bagaimana S33? S33 itu setengah dari N kali U1 ditambah UN. Tadi N-nya berapa? 33, berarti setengah kali 33 buka kurung suku pertama 12 ditambah 108. Berarti ketemu setengah kali 33 dikalikan 120 sama dengan 1980. Nah, saya kira untuk pelajaran hari ini sudah kita cukupi sampai di sini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk penugasan nanti bisa dilihat di tampilan berikut yang ada di soal penugasan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.